Halo teman-teman ATLM Indonesia. Dalam perjumpaan ini kita membahas imunohematologi dan bank darah. Materi yang kita bahas yaitu validasi reagensia dan sampel di bank darah rumah sakit atau BDRS. Di channel ATLM Indonesia, media pembelajaran online dan informasi seputar laboratorium medik. Bersama saya Ahmad Lab. Mari kita bahas materinya tentang validasi ini. Kita mulai dengan validasi. Apa itu validasi? Nah, kita bahas validasi dalam bank darah adalah merupakan kegiatan untuk memastikan reagensia yang digunakan dalam kondisi baik dan bereaksi secara normal sesuai dengan yang diinginkan. Lalu, kegiatan ini dilakukan setiap menggunakan kit reagen yang baru dibuka dan juga suspensi sel yang baru dibuat dan akan digunakan untuk reaksi silang. Ini terutama untuk reaksi silang, terutama reaksi silang yang sifatnya manual. Lalu, kegiatan rutin dalam BDRS untuk menjaga kualitas pemeriksaan yang akan dilakukan. Jadi ini validasi, ini kegiatan rutin untuk menjaga kualitas. Lalu, apa saja? Melakukan validasi harus menggunakan kartu validasi yang di checklist untuk tiap tahapan kerja. Jadi ada kartu pemandunya untuk memproses validasi. Nah, validasi regen kerja kita mulai. Menentukan reagensia apakah bisa digunakan atau tidak. Jadi di situ nanti validasi, pencatatan dan dokumen juga dilakukan. Lalu apa saja? Dilihat juga pada saat mau validasi reagensia itu, lihat juga pada etiket. Itu pertama masa kadaluarsa reagensia. Dilihat, karena kalau tidak melihat ini kita tidak bisa melihat kualitasnya dulu, kualitas reagensianya dulu sebelum nanti dilakukan validasi. Yang kedua, kelengkapan reagensia. Cek dulu kelengkapannya apakah reagensianya sudah lengkap untuk melakukan proses validasi. Yang ketiga, jumlah reagensia. Kemudian yang keempat, penampilan reagensia, apakah reagensianya itu jernih atau keruh, misalnya pada antisera atau berubah warnanya. Kemudian nomor 5, kecocokan reagensia dengan proses. Dan keenam, penyimpanan reagensia ini penting juga dilihat. Misalnya dilihat penyimpanannya di suhu kulkas, ya memang di suhu kulkas. Jangan sampai nanti penyimpanannya salah, misalnya di suhu ruang, suhu 30 derajat Celcius atau di freezer, dibekukan. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Kita lanjut lagi, langkah validasi reagensia. Pertama, tentukan kriteria validasi yang terdiri dari spesifisitas, etiket, penampilan, dan penggunaan. Nah, ini penting, spesifisitasnya, etiketnya, penampilan, dan penggunaan. Yang kedua, kadaluarsa reagensia. Cek sudah, kalau sudah oke, tahap 1 selesai. Kemudian, siapkan peralatan untuk validasi reagensia. Nah, tahap 2 ini peralatannya disiapkan yang diperlukan untuk kegiatan validasi. Apabila sudah oke peralatan, berarti kita masuk ke tahap ketiga. Lakukan validasi. Artinya lakukan kegiatan pemeriksaan di laboratorium untuk tiap reagen. Kemudian yang keempat, baca hasil. Hasilnya dibaca setelah kita mereaksikan. Dan yang kelima,
Kesimpulan hasil pengujian, bagaimana kesimpulan hasil pengujiannya? Apakah memang aglutinasi, tidak aglutinasi? Nah, ini penting. Keenam, rekomendasi untuk selanjutnya. Ada rekomendasi apakah regen ini digunakan, layak digunakan atau tidak. Nah, kemudian nomor 7, persetujuan. Ini sebagai persetujuan sebagai akhir dari validasi ini oleh validator yang memberikan persetujuan bahwa regen ini sudah siap untuk digunakan untuk pemeriksaan dan juga dicantumkan tanggal memvalidasinya, diberikan varap dan nama petugasnya. Oke, itu kira-kira langkah-langkahnya ada 7. Nah, kita mulai dari anti sera, yaitu anti A, anti B, dan anti D. Nah, pada gambar ini kita mulai dari anti A. Anti A ini kita mereaksikannya dengan cara kita siapkan 3 buah tabung. Kemudian ditambah tabung 1 ditambah 1 tetes sel A 5%, tabung 2 sel B 5%, yang 1 tetes, kemudian sel O 5% 1 tetes. Jadi 3 tetes masing-masing. Lalu tambahkan tabung 1 2 tetes anti A, tabung 2 2 tetes anti B maksudnya ini. Kemudian yang anti A, ya kan anti A semuanya ini. Sorry, maaf, bukan anti B. Kemudian tabung 3 diberi anti A. Jadi anti A semuanya 2 tetes. Lalu apa lakukan? Kocok sentrifus 3000 rpm 15 menit 15 detik, baca hasilnya. Pembacaannya, terjadi aglutinasi pada tabung 1 dan tidak terjadi aglutinasi pada tabung 2 dan 3. Berarti memang anti A-nya ini baik dan bagus, valid. Nah, ini ya. Nah, lanjut langkah kedua, kita masuk ke anti B-nya. Nah, sama seperti anti A, masing-masing tabung, 3 buah tabung diberi 1 tetes sel A, sel B, sel O. Lalu ditambah 2 tetes anti B, anti B, anti B. Ya kan, 2, 2, 2 ke semua tabung, sebanyak 3 tabung. Setelah itu, kocok sentrifus 3000 rpm 15 detik, baca hasilnya. Nah, ini sesuai dengan warna kuning. Terjadi aglutinasi pada tabung 2 dan tidak terjadi aglutinasi pada tabung 1 dan 3. Yang awal tadi kan biru, ini warnanya kuning. Sesuai dengan warna antiseranya. Kita lihat di tabungnya, tabung tengah yang aglutinasi pada anti B, kalau anti A tabung pertama. Nah, kita pindah ke anti D. Anti D ini cuma 2 saja. Pertama, tabung 1, tabung 2, tabung 1 ditambah 1 tetes sel O resus positif, tabung 2 1 tetes sel O resus negatif. Lalu kemudian masing-masing ditambah 2 tetes anti D. Ya kan, di tabung 1 tabung 2. Kemudian kocok sentrifus 3000 rpm 15 detik, baca hasilnya. Terjadi aglutinasi pada tabung 1 dan tidak terjadi aglutinasi pada tabung 2. Berarti kan kalau misalnya terjadi aglutinasi sesuai dengan yang ketiga-tiganya ini, baik anti A, anti B, anti D, berarti memang regennya ini sudah valid untuk digunakan. Oleh sebab itu, kita bisa melihat di kartu validasi regen siap pengendara di form 1. Ini petunjuknya. Ada anti A, ada anti B, ada anti D. Pertama, setiap meneteskan regensia atau sel, maka lakukan checklist pada lembar kartu validasi. Nah, seperti pada panah merah. Teteskan itu sudah di checklist. Artinya kita mengingatkan bahwa sudah meneteskan. Yang kedua, kartu validasi ini berlaku untuk regensia yang telah dibuat atau yang akan digunakan sebelum regensia sebelumnya habis. Nah, lanjut. Sudah terisi semuanya di anti A, anti B, anti D. Isilah pada bagian bawah nama pemeriksa. Ya, misalnya namanya siapa, tanggalnya tanggal berapa, anti A, anti B, kemudian dicek, disahkan, dan tes validasi. Nah, ini
sebagai bahwa memang sudah dilakukan validasi untuk regennya ini. Sehingga yang lain sudah menggunakannya, tidak perlu khawatir lagi karena sudah divalidasi oleh petugas yang melakukan validasi ini. Nah, ya kan? Nah, seperti itu. Kemudian kita berpindah ke yang selanjutnya, yaitu validasi untuk selnya. Ada sel A, ada sel B, ada sel O. Nah, ini unik ya. Nah, kita siapkan untuk sel A dulu kita bahas. Sel A ini masing-masing dalam tabung kita tambahkan 2 tetes anti A, anti B. Tabung 1 anti A, tabung 2 anti B. Lalu masing-masing ditambah dengan 1 tetes sel A standar di tabung 1, 1 tetes sel A standar sel di A di yang tabung 2. Nah, sudah masing-masing kan? Kocok sentrifus 3000 rpm 15 detik, baca hasilnya. Nah, pada pengujian tadi, apabila terjadi aglutinasi tabung 1 dan tidak terjadi aglutinasi pada tabung 2, berarti ini sudah valid untuk sel A. Nah, kita pindah ke sel B. Nah, sel B ini sama dengan sel A. 2 tetes anti A, ya kan? Tabung 1, kemudian 2 tetes anti B. Lalu masing-masing tabung ditambah 1 tetes sel B standar. 1 tetes. Kemudian kocok. Sentrifus 3000 rpm selama 15 detik, baca hasilnya. Apabila terjadi aglutinasi pada tabung 2 dan tidak terjadi pada aglutinasi tabung 1, maka ini sudah benar dan valid regennya. Lalu kita pindah ke sel O. Sel O ini ada 2 tabung kita siapkan. Masing-masing diisi dengan 2 tetes anti A, 2 tetes anti B. Lalu tambahkan 1 tetes, ya kan, tes sel O standar, 1 tes O standar kan masing-masing. Kemudian kocok sentrifus 3000 rpm selama 15 detik, baca hasilnya. Apabila tidak terjadi aglutinasi tabung 1, tabung 2, berarti sudah benar sel O-nya ini dan valid, bisa digunakan untuk pemeriksaan crossmatch atau untuk golongan darah tabung. Nah, ini seperti halnya tadi, ini ada kartu validasi regensia bank darah form 2-nya. Sama halnya kartu form 2 ini untuk menvalidasi suspensi sel 5% atau 10% yang baru saja dibuat. Jadi kita membuat sel O, sel A, sel B 5% atau 10%. Kemudian yang kedua, validasi menggunakan regensia anti sera yang telah divalidasi juga. Nah, setelah itu isilah pada bagian bawah nama pemeriksa, tanggal, anti A, anti B, dicek, disahkan, dan tes validasi. Dan jangan lupa juga, seperti halnya yang di antisera, ini untuk yang validasi sel A, sel B, sel O, berikan checklist setiap meneteskan pada kartu validasi. Supaya pada saat pengujian sudah sesuai dengan tahapan-tahapannya dan tidak terlupakan. Dalam artian lupa meneteskan. Misalnya seperti itu kasusnya. Ya kan? Nah, kemudian setelah ini kita masuk ke regensia yang ketiga, yaitu AHG, bovin albumin dan CCC. Nah, ini cara memvalidasinya. Kita mulai dengan AHG dulu, anti human globulin. Ini serum COM. Kita siapkan sebanyak 4 tabung, ya kan? 4 tabung, tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4. Tabung 1 diberi 1 CCC, tabung 2 1 tes sel A 5%, tabung 3 1 tes sel B 5%, tabung 4 1 tetes sel O 5%. Nah, cuci dengan NaCl, ya kan, 0,9%, 3 kali, buang supernata sampai habis, sampai bersih kan, tidak tersisa seperti halnya kita melakukan kegiatan crossmatch.
Lalu tabung 1 tambah 2 tetes AHG, tabung 2 juga, tabung 3 juga, tabung 4 juga. Sama semuanya diberi AHG 2 tetes. Lalu dikocok, sentrifus 3000 rpm 15 detik, baca hasilnya. Nah ini hasilnya, terjadi aglutinasi pada tabung 1 dan tidak terjadi aglutinasi tabung 2, 3, dan 4. Berarti memang sudah valid reagen AHG ini untuk digunakan reaksi cross-match karena mampu mengaglutinasikan CCC, cum control cell. Kita pindah ke yang nomor 2 yaitu bovin albumin. Nah, bovin albumin ini siapkan 3 buah tabung. Masing-masing tabung ditambah dengan 1 tetes sel A 5%, itu tabung 1, tabung 2 1 tetes sel B, tabung 3 1 tetes sel O. Lalu tambahkan masing-masing sama rata 2 tetes bovin albumin 22%. 2 tetes, 2 tetes, 2 tetes. Lalu kocok sentrifus 3000 rpm 15 detik, baca hasilnya. Bila negatif, inkubasi 37 derajat Celcius selama 15 menit. Setelah inkubasi kan, sentrifus 3000 rpm selama 15 detik, baca hasilnya. Nah, apabila ini valid, tidak terjadi aglutinasi pada tabung 1, 2, dan 3. Lanjut lagi kita pindah ke CCC, cum control cell. Siapkan 2 buah tabung. Tabung pertama 2 tetes serum cum, tabung kedua 2 tetes NaCl 0,9%. Lalu tambahkan 1 tetes CCC masing-masing, ya kan? Setelah itu dikocok sentrifus 3000 rpm 15 detik, baca hasilnya perlahan-lahan. Artinya mengocoknya perlahan-lahan karena cum control cell ini peka, aglutinasinya tidak begitu kuat. Nah, apabila valid, apabila terjadi aglutinasi pada tabung 1 dan tidak terjadi aglutinasi pada tabung 2, dan ini aglutinasinya maksimal 2 plus derajat positifnya nanti. Kita pindah masuk ke kartu validasi regensia bank darah form 3. Ini form 3 seperti biasa, sama seperti tadi, ada kotak-kotak checklistnya, jangan lupa di checklist. Nah, lihat. Kartu validasi form 3 ini untuk memvalidasi regensia cum AHG dan bovin albumin dan CCC, ya kan? Yang kedua, khusus CCC setelah dikoatet dengan IgG anti-RH sebaiknya diolah menggunakan larutan Alserver. Jadi larutan Alserver ini mampu mengawetkan sel hingga kurang lebih 20 harian kalau tidak salah, sampai 24 hari. Selnya tidak rusak atau tidak pecah. Nah, Alserver nanti kalau misalnya sudah mulai ada hemolisis atau pecah, bisa diganti dengan CCC yang baru yang setelah dikuatet dulu. Nah, lanjut. Isilah pada bagian bawah, yang paling bawah ini, nama pemeriksa, tanggal, anti A, anti B, dicek, disahkan, dan tes validasi. Nah, ini sudah 3 buah kita lakukan validasi. Kita pindah ke lembar tes validasi regensia formnya. Jadi ada sudah nih form-formnya, anti A, anti B, anti D, kemudian tes sel A standar, tes sel B standar. Nah, ini ada identitas antiseranya, tabung 1, 2, 3, tanggal pemeriksaan, diperiksa oleh, dicek oleh. Jadi ini harus diisi bahwa memang sudah dilakukan validasi. Demikian juga kita lihat di form 5, itu ada tes sel O standar, com serum, kemudian bovin albumin, dan tes sel O standar. Nah, jadi perintahnya, isilah lembar ini setelah melakukan pengisian kartu validasi. Karena ini formnya form 4 dan form 5. Jadi form 4, form 5 ini diisi setelah kita mengisi form 1, form 2, dan form 3. Nah, kita pindah selanjutnya ke kekuatan aglutinasi. Nah, kekuatan aglutinasi pada prinsipnya dibagi sebagai berikut. Positif 4 seperti ini, positif 3 seperti ini, positif 3,
positif 3. Jadi semakin mengecil menipis kekuatan aglutinasinya. Ini positif 3 juga. Nah, apabila sudah mengecil lagi namanya turun ke positif 2 seperti gambar ya. Nah, Nah, ini positif 2 yang lain kita bisa melihat di sini. Nah, positif 2 ini juga positif 2 karena masih memang membentuk pasir yang lumayan agak menggumpal. Ini juga positif 2. Nah, sementara pasirnya aglutinasinya menipis kecil itu adalah positif 1 seperti ini. Juga seperti ini positif 1. Nah, jadi aglutinasinya yang paling kuat itu dimulai dari 4 yang gumpalannya merata sampai habis sehingga jernih larutan. Kemudian mengecil di 3, 2 mengecil lagi, 1 mengecil lagi seperti pasir. Nah, sementara untuk kekuatan aglutinasi yang terjadi negatif seperti ini. Tidak ada aglutinasi atau homogen merata. Juga seperti ini negatif. Dan juga seperti ini. Tapi ini kalau ada kuning-kuning berarti ini ada hemolisis. Jadi negatif hemolisis. Nah, catatan. Kekuatan aglutinasi CCC maksimal 2+. Sehingga bila tidak hati-hati akan terbaca hasil negatif. Oleh sebab itu bila perlu dibaca di mikroskop. Jadi pembacaannya di mikroskop. Oke, kita pindah ke validasi sampel uji serologi golongan darah. Nah, sampel darah itu pertama yang dalam proses validasi adalah validasi dilakukan untuk mengetahui apakah sampel memenuhi syarat. Pertama, kemasan. Yang kedua, labelnya, nomor kantong, tanggal ambil sampel. Ini penting ya. Kemudian nomor 3, jenis dan volume sampel. Jenisnya apa? Whole blood atau VRC atau trombosit atau yang lain. Kemudian kualitas. Lalu informasi pasien dan donor. Kemudian tanggal penerimaan sampel. Formulir pengiriman sampel. Dan yang terakhir adalah yang menerima sampel itu siapa. Nah, ini penting dalam hal melakukan validasinya. Oleh sebab itu, setelah dilakukan proses ini, lalu alat sudah siap, kan? Reagen sudah siap, sampel darah pasien sudah benar dan sesuai berarti. Lalu setelah itu, darah diambil dari kantong donor sudah benar dan sesuai. Jadi kita sudah meyakinkan punya pasien oke, punya donor oke. Masuknya sampel dalam tabung dan sampel darah dalam kantong darah. Nah, di sini penting juga melakukan pemeriksaan golongan darah untuk memastikan golongan darahnya memang sudah benar. Juga lalu dilakukan pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan uji silang serasi. Yang untuk golongan darah bisa menggunakan slide walaupun kurang bagus. Memang sebenarnya harus menggunakan golongan darah tabung, ya kan? Lalu uji silang serasi bisa menggunakan cara manual atau menggunakan crossmatch gel. Nah, lanjut lagi teman-teman, kita masuk ke pemilihan darah donor untuk uji crossmatch. Jadi pada saat kita mau mengcrossmatch, darah donor yang ada di dalam blood bank, ya kan, kita keluarkan, tapi sebelumnya kita harus melihat dulu bagaimana darah donor. Nah, ilustrasi yang pertama di sebelah kiri itu adalah darah donor yang merah-merah. Inilah darah donor yang tidak memenuhi syarat untuk digunakan. Mengapa? Karena ada hemolisis pada plasma. Merah-merah kan di bagian plasmanya. Ini hemolisis. Kemungkinan hemolisis ini karena memang hemolisis dari darahnya. Atau pada saat membawanya kurang hati-hati sehingga pecah selnya. Atau memang sudah mencapai umurnya sehingga pecah sel darah merahnya. Jadi hati-hati pemilihan ini. Nah, kita pindah ke yang sebelah kanan. Ini adalah darah donor yang memenuhi syarat untuk digunakan. Mengapa? Karena plasma masih tetap putih, tidak ada warna merah, tidak ada hemolisis. Jadi tetap putih atau putih kekuningan.
Kita pindah lanjut ke validasi alat-alat uji golongan darah. Nah, persiapan alat yaitu pastikan peralatan yang akan digunakan telah dipersiapkan. Jadi alat-alatnya apa saja? 1. Slide kaca, yang kedua tabung reaksi, yang ketiga mikroskop, yang keempat inkubator, yang kelima pipet tetes, dan keenam sentrifuge. Ini validasi peralatannya, alat-alat yang digunakan. Nah, lanjut lagi. Pertama, pemantauan kualitas alat dan preventive maintenance. Ini penting. Kemudian yang kedua, alat telah dikalibrasi, baik sentrifuge, pipet, inkubator, dan refrigerator. Kemudian on dan off alat, ini juga penting. Kemudian yang kelima, yang terakhir, maksudnya keempat, pemeliharaan alat. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa alat-alat memang sudah bagus pengoperasiannya hingga diistirahatkan dalam kondisi off, sehingga alat-alat ini bekerja dengan baik dan valid untuk pelayanan di bank darah, baik untuk crossmed atau pemeriksaan golongan darah. Nah, kemudian sebagai penutup diambillah sebuah kesimpulan. 1. Kesimpulan pertama, validasi dilakukan sebelum digunakan untuk pengujian. Yang kedua, validasi merupakan jaminan mutu kualitas hasil uji serologi golongan darah. Kemudian yang ketiga, validasi harus dicatat, dicek ulang, dan ditanda tangani. Kemudian yang keempat, validasi sebaiknya dilakukan secara kontinu, artinya terus-menerus. Ini adalah simpulan-simpulan dari materi yang kita bahas sebelum-belumnya. Oke, itu saja teman-teman. Selesai materi kita mengenai validasi regensia dan masalah kantong darah tadi. Semoga bermanfaat dan bertambah ilmunya teman-teman ATLM Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman dukung channel ini dengan subscribe. Oke, itu saja. Saya Ahmad Le pamit. Bye.